Bosman anti Cina, sebuah kalimat ada beberapa di kolom komen sosmed dan YouTube Bosman. Kalau dilihat dengan teliti yang komen, maka cirinya sama. Mereka pasti orang yang baru kenal kesontoloyoannya Bosman, atau memang buzzer rupiah yang menganggap Bosman itu anti pemerintah, atau mereka saudara sesama putra bangsa berpaspor hijau berlambang Garuda keturunan Tionghoa. Namun yang ini hanya 5% alias kecil banget dari yang komentar. Mereka merasa tertohok oleh Bosman dan mengatakan Bosman anti Cina. Kita jelaskan, terutama untuk sahabat dari keturunan Cina di Indonesia yang mengecam Bosman. Walau hanya 5%-an dari yang mengecam, kecil sih. Namun ini penting karena yang terbesar adalah para buzzer yang dibayar pejabat menggunakan uang jabatan. Juga di belakangnya ada para taipan. Buzzer ini kita nggak pedulikan, mereka sampah. Mereka akan kena tulahnya sendiri ketika pejabat-pejabat yang mereka lindungi pada nggak jabat lagi atau pensiun. Habis aja mereka para buzzer ini. Kita kembali ke topik. Sekali lagi, pernyataan Bosman anti Cina harus diluruskan. Sungguh secara pribadi pernyataan Bosman anti Cina itu menggelitik rasa patriotik nasionalisnya si Sontoloyo ini. Ini adalah framing yang dibuat buzzer, karena memang buzzer tugas utamanya adalah membelah-belah dan membuat orang yang dianggap musuh pejabat yang sedang berkuasa saat ini harus dibenci oleh masyarakat semua. Dan yang paling gampang adalah menggiring opini kesukuan. Jadi di sini kita menjelaskan beda Tionghoa, Chinese, Cina, dan Tiongkok. Bosman selalu mengatakan dan memilih terminologi Tiongkok dalam narasinya karena sungguh Bosman ini anti cara Tiongkok bernegara dan Tiongkok yang dimaksud adalah negara Tiongkok. Bosman anti strategi luar negeri negara Tiongkok sebagai negara yang menjajah ekonomi sebuah negara, mengeduk bahan alamnya, dikemas dengan narasi seakan ini bisnis murni. Namun sangat setuju untuk Indonesia meniru membangun ekonomi dengan meniru strategi dalam negerinya negara Tiongkok. Kalau ras, ya gila aja kali kita anti sesama ras. Kita sesama homo sapien. Kita ini humankind. Kita ini pro-life. Sungguh, Bosman tidak anti ras Cina atau Tionghoa. Apalagi kepada sesama pemegang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila. Berkali-kali Bosman mengatakan hati-hati dengan strategi negara Tiongkok dengan obornya. Hati-hati dengan soft powernya negara Tiongkok. Itu harus, sekali lagi, hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati dan tidak paham geopolitik negara Tiongkok, Indonesia bisa seperti katak dalam panci yang sedang direbus hidup-hidup. Indonesia tidak akan terasa di awalnya, sampai tahu-tahu ngambang aja, mati aja. Mau bukti? 7 tahun Tiongkok berkontribusi di Indonesia misalnya, membangun nikel di Sulawesi, membangun power plant batu bara, infrastruktur, jalanan, kereta api. Apakah membuat Indonesia menjadi negara superpower? Kita buktikan dengan pertumbuhan GDP per kapita 2014 adalah sekitar $3.800. Sekarang 4.300 alias hanya naik 12% atau tidak sampai 2% setahun. Mana katanya membuat Indonesia makmur? Makmur itu kalau GDP per kapitanya di atas 12.800 atau 15.800 GDP per kapitanya seperti Tiongkok, atau sekalian aja $60.000 GDP per kapitanya seperti Singapura. Oke, maaf kita tidak membicarakan lebih jauh hal ini ya. Kesannya pejabat sekarang tidak bisa membangun dan serba salah di mata Bosman. Sesungguhnya Bosman yang sontolo ini, yang orang bodoh ngaku pinter ini, hanya ingin mengatakan Indonesia itu Ferrari. Kenapa hanya digas 30 km per jam sih? Pada bisa nyetir nggak sih? Sungguh banyak cara untuk membuat Indonesia berdaulat dan hal itu yang dibengok-bengok oleh Bosman. Dari teori sampai praktek yang dibuktikan walau skala kecil-kecilan di usaha pribadinya Bosman. Nggak pakai uang negara, nggak pakai uang Pemda. Itu yang bikin gregetan. Yang kalau begini-begini aja, 70 tahun lagi baru jadi negara kelas menengah yaitu 12.800 GDP per kapitanya. Keburu negara lain nyusul. Kita terus aja di ranking 15 dari 20 negara seperti saat ini. Ini kalau boleh misu-misu marah-marah nih ya, Bosman akan komen, ngapain buat sarana jalan isinya barang asing, buat jembatan isinya asing, jalanan asing, mobilnya asing, bahan bakarnya impor. Harusnya buat dari lokal, isinya jalanan lokal, mobilnya SMK, minyaknya dari BBM lokal, semua lokal dong. Nah, mulai deh kalimat ini pasti akan jadi pro kontra. Wes jangan diterusin, banyak yang sumbu pendek. Kita balik menginformasikan, kalau mau jadi negara superpower, Indonesia harus menjadi pemain global dan Indonesia sekali lagi harus menjadi raja di kawasan. Indonesia harus jadi sponsor country, menjadi negara pengendali,
menjadi negara yang ikut memilih pimpinan negara tetangga. Misalnya di wilayah kawasan, Indonesia harus ikut nyumbang cuan dan SDM ke orang yang akan kita pilih untuk memimpin negara tetangga tersebut. Untuk itu kita bahas kali ini apa yang akan terjadi di negara-negara yang akan merdeka jadi negara baru dan bagaimana memainkannya agar tunduk taat patuh pada Indonesia. Kita mulai ke wilayah yang banyak orang Jawanya, wilayah Kaledonia Baru. Saat ini mereka sudah 3 kali melakukan referendum. Saat ini Kaledonia Baru masih bagian dari negara Perancis. Hasil referendum 2021, 53% penduduknya masih pro Prancis, tapi trennya naik dibanding 2 kali referendum di tahun-tahun yang lalunya. Populasinya 260.000 penduduk dan 30 ribuan orang tersebut adalah keturunan Jawa, di mana sisanya adalah ras 60% Melanesia dan imigran lainnya. Sejarah panjang jajan Prancis tentang Kaledonia Baru ini. Dan apa sih isu menarik dari Kaledonia Baru? Prancis telah mengambil setengah cadangan nikel di negara tersebut hingga saat ini. Dan gerakan pro pisah dari Prancis yang akan referendum di akhir tahun 2022 ini adalah disponsori oleh Tiongkok. Apa yang Tiongkok inginkan sama seperti Prancis. Tiongkok mau ambil nikel yang cadangannya sangat besar. Bahkan dikatakan bisa sampai kebutuhan 1/4 dunia adalah dari Kaledonia Baru. Satu lagi wilayah yang tak kalah menarik. Karena negara-negara Pasifik adalah negara-negara kepulauan. Daratannya memang sedikit, namun gugusan pulau-pulau tersebut membentuk kekuatan laut yang luas. Wilayah yang kita bicarakan berikutnya adalah Bougainville, dekat Solomon Island. Kepulauan Bougainville ini dipaksa masuk bagian dari Papua Nugini, yang mana Papua Nugini dulu sekitar tahun 1890-an dijajah Jerman, kemudian 1914 diambil oleh Australia, lalu diambil oleh Jepang di tahun 1942, lalu diambil Amerika, lalu dikasih balik ke Australia, lalu oleh Australia di tahun 1975 Papua Nugini diberikan kemerdekaan dan Australia menjadi negara pelindungnya. Kepulauan Bougainville secara geopolitik menjadi bagian Papua Nugini. Namun sejak tahun 80-an protes mereka dan ingin lepas dari Papua Nugini. Gerakan separatis ini menguat, namun di tahun 2001 terjadi perdamaian. Perdamaian semu tentunya, hingga akhirnya ada referendum di tahun 2019 kemarin. Keputusannya, 98% masyarakat ingin lepas dari Papua Nugini. Bougainville di tahun 2027 berdasarkan referendum 2019 akan menjadi negara merdeka. Yang hebatnya, sebuah pelabuhan laut besar penangkapan ikan sedang akan dibangun di sana oleh siapa lagi kalau bukan Tiongkok. Sahabat, semoga paham. Indonesia ke depannya harus bagaimana kalau mau menjadi global player. Sekedar mengingatkan, 2 negara baru tadi tetangga kita yang jauh dari mainland Tiongkok. Dan apalagi ada 5 negara baru lainnya yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Jangan-jangan Indonesia hanya bengong doang wondering what happened, aya naon.